Halo sobat terkasih dalam Kristus, sungguh indah sekali kalau kita boleh berjumpa kembali. Ya, karena Yesus melindungi keluarga kita semuanya. Ya. Saya ingin memberikan beberapa hal, yaitu mengenai strategi yang bisa membantu menghindari terjadinya kekerasan. Ya, kenapa kita harus menghindar? Karena kita tahu banyak sekali masalah-masalah terjadi, masalah kekerasan. Baik di luar, bisa juga di dalam rumah kita. Ya. Kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi dan menghargai kita semuanya. Dan kita adalah suatu generasi yang luar biasa, yang Tuhan memberikan rencana yang indah bagi hidup kita. Jangan sampai kehidupan kita dirusak oleh orang lain, juga dengan diri kita. Karena kita berhak untuk merasakan rasa aman dan mendapatkan pelindungan dari berbagai ancaman. Ya. Nah, tujuan materi ini yaitu dari akhir perjalanan ini diharapkan kita mampu menjelaskan tindakan bahwa orang dewasa yang bisa kita terima, membedakan antara sentuhan baik dan sentuhan buruk, mengidentifikasikan yaitu daerah aman dan daerah tidak aman, dan dapat menjelaskan perbedaan antara lokasi aman dan tidak aman. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya bagikan ya. Nah, mungkin kita bertanya kalau menurut kalian di mana sih biasanya kita merasa aman? Ya, terutama saya katakan yaitu di rumah. Rumah adalah tempat yang paling aman bagi kita. Di mana lagi? Yaitu kita di PPA. Ya, kita tahu selama ini bagaimana PPA mengupayakan apa yang dinamakan pelindungan anak, bagaimana mengupayakan kita dalam kondisi aman dan nyaman. Juga tempat mana? Yaitu mungkin tempat kita di mana kita studi, atau di mana kita kuliah, di mana kita bersekolah, dan di tempat lain lagi di mana? Yaitu di gereja. Nah, tempat-tempat itu adalah kita anggap tempat cukup aman bagi kita semuanya. Tapi kita tetap waspada dengan segala sesuatu yang terjadi. Nah, ada berapa hal tempat-tempat yang sebenarnya itu adalah tidak aman bagi kita. Ya, contohnya yaitu tempat kafe, nightclub, atau tempat-tempat umum. Ya. Terutama bagi kita, syukur dengan PPKM ini kita dibatasi yang suka nongkrong, yang suka keluar malam. Nah, ini cukup membahayakan bagi keselamatan, keamanan kita semuanya. Nah, suatu warning bagi kita bahwa kekerasan seksual, sodomi, perkosaan, pencabulan, dan insest, bahwa dari jumlah itu 51,30% diantaranya dilakukan yaitu orang terdekat. Wah, menakutkan sekali sebenarnya berarti orang yang kita kenal. Dan 13,35% adalah ayah kandung. Wah, mengerikan. Tapi bukan menakutkan tapi kita memang kondisi-kondisi ini yang terjadi Nah, tahun lalu ada 2.508 kasus kekerasan. Nah, dan 52,06% adalah kasus kekerasan seksual. Inilah yang menjadikan adalah momok, namun jangan menjadikan suatu ketakutan yang berlebihan seperti itu. Berharap kita tahu yang menjaga adalah diri kita dan harus waspada dimanapun juga berada. Nah, kita pun juga merasa ada tempat-tempat yang kita tidak aman dan nyaman dalam segala kondisi. Mungkin waktu mungkin di rumah bagaimana keluarga kita seringkali cekcok atau rasa ini ayah yang marah, dan berharap keluarga kita di PPA semua ayah kita, papa kita, mama kita baik-baik mengasihi kita. Bersyukur untuk hal ini. Nah, juga kekerasan juga terjadi bisa juga di tempat-tempat seperti tempat kita di sekolah tapi sekarang sudah ada perlindungan dengan hal ini. Nah, jadi kelihatannya aman-aman dan berharap seperti itu. Nah, yang terutama kita sudah dewasa, hati-hati dengan hal-hal
penipuan-penipuan dengan orang-orang yang ingin merusak hidup kita. Ya. Nah, siapa nggak pengen untuk dapat sentuhan ya? Bisa juga kita merasakan sentuhan, tapi kita biasanya tanggap ya. Kalau ada sentuhan-sentuhan yang tidak baik, cepet pasti kita sendiri akan mengibaskan tangan orang itu ya. Ya toh, kalau waktu kita berteman itu. Nah, makanya di dalam sentuhan ini kita harus tahu apakah itu sentuhan sayang, sentuhan kasih, perhatian, kebanggaan ya, karena waduh kamu hebat ya, ditepuk gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau ada yang tangan-tangan jahil ya langsung aja ya diempaskan gitu ya. Nah, ada tipe sentuhan yang buruk, yang tidak baik. Nah, saya katakan ini hawa nafsu, hati-hati juga dengan itu ya, sentuhan kelihatannya nggak membahayakan, tapi membahayakan diri kita sendiri ya. Nah, kita harus waspada dan hati-hati dengan hal ini ya. Nah, peluang-peluang karena apa ya? Kurangnya pengendalian diri. Karena apa? Ingin coba-coba. Karena apa? Juga ada karena mengalami suatu konflik atau mengalami frustasi membuat pelampiasan. Ada orang yang terbiasa dengan hidup mewah, berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Nah, dia pelampiasan seperti itu, hal-hal seksual, hal narkoba seperti ya. Dan ada juga motif-motif ingin mengetahui. Nah, seringkali ini mengingatkan kembali, yaitu sentuhan-sentuhan apa yang tidak baik, yaitu kita harus tanggap bagian tubuh yang tidak perlu disentuh oleh orang lain, mulut, dada, bagian di antara alat kaki, ya, kelamin dan pantat. Ini hal-hal yang harus dihindarkan, dijauhkan gitu ya, cepat-cepat ya, untuk menarik diri. Nah, tindakan buruk yang dapat dilakukan oleh orang dewasa kepadamu ya. Nah, ini perlu perlindungan anak yang luput dari perhatian ya. Nah, pembulian. Nah, secara nggak sadar seringkali juga kita mendapat ancaman atau rasa tidak aman ya, itu pembulian ya. Nah, ini saya memberikan tip-tip ya, kekerasan emosional pada anak dalam keluarga ya. Kadangkala secara nggak sengaja atau sengaja ya, kita mendapatkan perlakuan ya yang tidak aman, tidak nyaman, yaitu mempermalukan atau merendahkan kita, baik dengan ucapan atau sikap. Nah, kalau adik-adik mengalami permasalahan-permasalahan seperti ini, ayo bincangkan dengan kami ya, para mentor ya, staff gitu ya, yang mungkin bisa dipercaya untuk membincangkan masalah ini ya. Kenapa orang tua saya seringkali mempermalukan dan merendahkan, terus memanggil anak dengan sebutan negatif atau membandingkan secara negatif dengan anak lain. Sering enggak? Sering ya. Sharing ya, gimana caranya gitu ya. Nah, menggunakan rasa bersalah supaya anak melakukan sesuatu sesuai keinginan orang tua. Contohnya, nah, pasti kamu berulah karena tidak sayang mama ya, atau kalau masih mau disayang mama, tidur sekarang. Nah, itu ancam-ancam biasanya untuk anak kecil kan ya. Ya, terus sering meneriaki, mengancam, mengkritik atau merundung anak ya. Terus membatasi kontak fisik atau memberikan silent treatment pada anak sebagai bentuk hukuman. Nah, ini contoh-contoh ya, ini dilakukan ya. Nah, apa yang dinamakan pembulian gitu ya. Ya. Nah, mengendalikan setiap aspek kehidupan anak atau memaksa anak terlalu keras tanpa mempertimbangkan kemampuan dan batasan. Terus paparan terhadap konflik berbau kekerasan seperti KDRT atau pertikaian antar anggota keluarga. Terus apalagi mencegah anak untuk melihat atau berbicara dengan teman dan keluarga. Nah, ini ya, merusak properti saat marah. Ini ancaman juga. Terus apa? Menyalahkan anak atas perilaku kasar atau tidak sehat orang tua. Mengancam untuk mengungkap rahasia anak jika anak tidak menurut. Nah, memulai rumor tentang anak ya, berbagai macam-macam ya. Waktu memang sempit dan kita bisa bicarakan lagi ya. Saya kira itu. Tuhan memberkati tip untuk kita semuanya. God bless you. Tuhan melindungi kita semuanya. Sampai ketemu bulan depan. Tuhan memberkati. Amin.